Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahmawati. Saya utusan dari Pondok Pesantren Tahfidz Nurul Iman Makong. Ingin menjelaskan sebuah hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab 46, hadis ke-376, yang menjelaskan tentang 7 golongan orang yang nanti di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihil karim, babu fadlul hubbi fillahi wal hissi alaihi wa i'lamur rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa madza yaqulu lahu idza a'lamahu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhum an Nabi, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, sab'atun utawi wong 7 yuzilluhumu iku ngiyup-ngiyupi hum ing sab'ah Allahu sapa Allah fi dzillahi ing dalem iup-iupane Allah. Yauma ladzilla ing dalem ora ana iup-iup iku maujud illa dzilluhu angin iup-iupane Allah. Imamun nyatane imam adilun kang adil, wasyabun lan wong enom nasya'a kang cukul sapa syabun fi ibadatillahi ing dalam ibadahi Allah, azza kang maha luhur, wa jalla lan maha agung sinten Allah. Wa rajulun lan wong lanang qalbuhu kang utawi atine rajul mu'allakun iku kumantil bil masajidi kelawan salat jamaah ana ing masjid. Wa rajulani lan wong lanang loro tahabba kang demen sapa rajulani fillahi krana Allah, ijtama'a kumpul sapa rajulani alaihi krana Allah, wa tafarraqa lan pisah sapa rajulani alaihi krana Allah. Wa rajulun lan wong lanang da'athu kang ngajakhu ing rajul imra'atun sapa wong wadon, dzatu mangsupin kang anduweni derajat luhur, wa jamalin lan ayu. Faqala moko ngucap sapa rajul, ini sak temene ingsun akhafu iku wedi sapa ingsun Allah ing Allah. Wa rajulun lan wong lanang tasaddaqa sedekah sapa rajul bi sedaqatin kelawan sedekah. Fa akhfa moko nyamaraken sapa rajul ha ing sedekah hatta la ta'lama hingga ora ngeweruhi shimaluhu apa tangan kiwane rajul, ma ing perkara tungfiku kang napa kahaken utawa kang sedekah, yaminuhu apa tangan tengene rajul. Wa rajulun nan wong lanang zakara kang eling sapa rajul Allah ing Allah, khalian kang tingkah persepen fafadot moko mili ainahu apa mripat lorone rajul, muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat akan dinaungi atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan yang pertama itu adalah imamun adilun, yaitu imam yang adil. Nah, imam yang adil itu kayak gimana sih? Bukan imam yang ngimamin sholat, itu bukan, tapi imam pemimpin. Pemimpin ya contohnya kayak pejabat yang mengayomi rakyatnya, Pak RT yang ngayomi warganya. Nggak usah jauh-jauh. Seorang suami itu kan pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga itu harus adil, bener nggak Pak? Nah, seorang pemimpin itu kan harus adil ya, adil sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya. Wasyabun nasya'a fi ibadatillahi. Nah, golongan yang kedua itu adalah seorang pemuda yang dari kecil dia tuh tumbuh hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beribadah yang kayak gimana? Ya beribadah kayak contohnya tuh sholat, zikir, puasa. Bagi yang laki-laki itu sholat jamaah di masjid.
Nah, pemuda-pemudi yang seperti ini nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi. Nah, golongan yang ketiga ini adalah seorang laki-laki yang hatinya itu digantungkan kepada masjid. Nah, maksudnya hatinya digantungkan di masjid itu bukan hatinya digantung di dalam masjid, bukan, tapi seorang laki-laki yang dia itu ya beribadahnya di masjid, sholatnya istiqomah di masjid, ada pengajian dia ke masjid, bisa menghidupkan masjid, bisa memakmurkan masjid. Nah, maksudnya menghidupkan masjid itu ya bukan cuma ngidupin lampu doang. Kalau cuma ngidupin lampu masjid doang mah semua orang bisa, bener nggak? Nah, tapi menghidupkan masjid itu dengan cara meramaikannya. Makanya kalau ada anak-anak kecil main di masjid itu jangan diusir. Nah, jangan karena meramaikan masjid akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, sampean malah berpikiran, nah biar masjidnya rame, yuklah kita bakar masjidnya. Kan itu ya, kalau bakar masjid itu kan pasti rame orang bawa apa? Bawa air, kak kusuk pure gitu. Nah, yang kayak gitu, ya bukan gitulah konsepnya kalau mau ngeramein masjid. Ngeramein masjid itu ya dengan cara yang baik, kurang ajar benar. Orang susah-susah bangun masjid, malah dia seenaknya bakar masjid kayak gitu kan ya, ada digebukin orang malahan. Nah, caranya biar kita bisa meramaikan masjid itu dengan apa? Ya dengan mengajak orang untuk belajar membaca Al-Quran, mengadakan acara pengajian, ya seperti ajaran pengajian selapanan, istighosahan, Isra Mi'raj kan ya, bulan ini nih Isra Mi'raj, hari ini ya Isra Mi'rajnya, bener gak sih? Nah, golongan selanjutnya wa rajulani tahabba fillahi, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama alaihi, yaitu ketika mereka berkumpul, wa tafarraqa alaihi, dan walaupun mereka terpisah. Jadi walaupun mereka mau berkumpul, mau bersama, mau apapun mereka LDR gitu ya, ya mereka tuh tetap mencintai karena Allah. Tapi mencintai karena Allah itu bukan karena cuma sekedar ya, biasanya kan orang-orang pacaran gitu ya, orang bilang aku mencintaimu karena Allah, ana uhibbuka fillah, ana uhibbuki fillah gitu. Tapi kalau dia nggak ada niat ngehalalin ya nggak usah dipercaya kayak gitu. Nah, bagi yang perempuan-perempuan, walaupun yang laki-laki juga kalau misal ada yang digoda oleh seorang perempuan ya nggak usah kayak gitu lah. Bisa lanjut golongan yang ke-5, wa rajulun da'athu imra'atun. Nah, yang ini nih, seorang laki-laki yang dia itu diajak atau digoda oleh seorang perempuan, yang mana perempuan itu datu mangsupin, perempuan itu bermartabat tinggi, wajamalin, dan cuantik menawan, spek bidadari lah bisa dibilang. Fakola, tapi dia nolak. Karena apa? Inni akhwafullaha, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Keren gak tuh? Ya bayangin aja zaman sekarang kan ya, laki-laki nolak apa ajakan cewek yang dia tuh cantik, spek bidadari, kaya, martabatnya tinggi. Siapa sih yang gak mau nolak? Tapi dia nolak karena apa? Karena dia takut kepada Allah. Begitupun sebaliknya, jika seorang perempuan ya, dia itu digoda oleh seorang laki-laki, dirayu oleh seorang laki-laki, baik itu kelihatannya ganteng, kaya, kayak kelihatannya ya bisa dibilang kayak sedikit kelihatan kayak paham agama gitu ya kan. Kalau sekarang tuh model-modelnya tuh kayak pakai sarung, pakai apa kayak gitu, udah dibilang wah itu apa idaman, bener gak sih? Ada nggak yang kayak gitu? Alah, ada, pasti ada. Nah, jadilah perempuan yang terhormat. Zaman sekarang itu banyak yang baper loh. Baper apa? Baper berlebihan sama lawan jenis. Kalian tuh seorang perempuan ya. Seorang perempuan tuh jangan mau dirayu dengan bahasa-bahasa sastra klaseri.
Wong hanya dibilang matamu seperti samudra, mata seperti samudra. Mau segimana luasnya matamu? Coba bayangin kayak mata seperti samudra. Wah. Kalau seindah samudra mungkin bisa lah ya. Nah makanya kalau ada seorang laki-laki yang godain kayak gitu, ngerayu kayak gitu, nggak usah. Apalagi yang ngajak pacaran gitu ya. Tolak. Karena apa? Karena yang baik itu nggak akan ngajak bermaksiat. Begitupun sebaliknya juga, seorang laki-laki kalau ada perempuannya kayak gitu, tolak aja. Selanjutnya, golongan yang keenam, warojulun tasodako bisodakotin, yaitu seorang laki-laki atau seorang perempuan yang dia itu bersodakoh dengan cara sembunyi-sembunyi. Fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nah, ibarat itu tangan kanan memberi, tapi tangan kiri itu nggak tahu apa yang dilakuin dengan tangan kanan ini. Ya, kalau zaman sekarang ini kan, ya walaupun nggak semuanya ya, orang sodako, tapi dia itu keluar-keluar ngomong sana sini. Saya kemarin tuh pernah dapat orang tuh bilang kayak gini, kemarin saya pengajian nyumbang 100.000 loh. Nah, kalau kayak gitu niatnya buat ya kalau buat orang-orang biar bisa sodako kayak dia, mencontohkan yang baik sih nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau niatnya sombong kayak gitu ya percuma, udah kehilangan duit ya, kehilangan uang, nggak dapat pahala pula, itu kan rugi. Nah, golongan yang ketujuh atau golongan terakhir ini adalah satu golongan yang yang nggak semua orang itu bisa mendapatkan karunia ini. Apa itu? Warojulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, yaitu seseorang yang dia itu berzikir kepada Allah sampai mengalir air mata di kedua matanya. Nangis gitu. Ya nangisnya tuh bukan karena nangis mikirin utang, mikirin diputusin pacar, bukan. Tapi nangis ya karena dia kepikiran dosanya yang telah lalu, karena kerinduannya kepada Allah. Nah, seseorang kayak gini nih, dia tuh suka menyendiri, suka bermunajat kepada Allah, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia ini. Ya karunia apa? Karunia dia bisa menangis, bisa mengalirkan air mata ketika dia berzikir. Ya kayak nyes gitu kalau dia zikir. Bisa kerasa kayak wah ya Allah, kayak ya dosaku banyak kayak gini. Ya Allah, aku rindu padamu ya Allah gitu. Bukan rindu pada pacar, bukan. Itu beda lagi. Nah, kesimpulannya kita itu harus bisa berusaha untuk bisa menjadi 7 golongan orang ini. Karena apa? Karena nanti di padang mahsyar ya. Padang mahsyar itu kan matahari deket banget sama kepala. Ya bayangin aja, kita di dunia ini matahari yang jaraknya ribuan kilometer lah, itu udah panasnya banget, bener gak sih? Panas banget kan, apalagi kalau udah siang. Nah, kayak gitu, itu udah panas banget, apalagi nanti di padang mahsyar mataharinya cuma di atas kepala gitu, panasnya mau kayak gimana? Maka dari itu kita harus bisa lah menjadi salah satu dari 7 golongan ini. Kalau bisa 7-7-nya malah bagus itu, Maer. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Maaf tadi ada sedikit terlambat saya, soalnya ya ada sedikit masalah lah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati hadirin semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.